Alhamdulillahilladzi domina sa'adata fid dunya wal akhirah liman amana wa amila amalan sholihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma nu'ammiruhu nunaqisu fil khalqi afala ta'qilun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'mar ummati ma baina sittina wa sab'in wa aqalluhum ma yajuzu dzalika. Hadirin sidang Jumat dalam Allah, alhamdulillah dengan izin dan iradzah Allah kita dipertemukan dengan Jumat setelah kita melalui Jumat yang lalu. Perjalanan kita dari mulai rumah dan kantor juga tempat pekerjaan kita sampai ke tempat ini disebut dengan perjalanan keimanan. Kita bukan sekedar melangkahkan kaki, kita bukan sekedar mandi pada hari Jumat, kita bukan sekedar duduk pada hari-hari seperti hari yang lainnya. Tetapi hari Jumat adalah semua perjalanan hidup manusia diukur oleh Allah sebagai perjalanan keimanan. Karena sudah dicantumkan di dalam Al-Quran, salah satu hari yang disebut oleh Allah dan didokumentasikan dalam satu surat, yaitu surat Al-Jumu'ah. Dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia-manusia dipanggil dan menjadi sholat di fantasi atau menjadi sholat di yaumil Jum'ah, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dan di sini menjadikan atau pencatatan bagi kita semuanya. Tidak ada amalan yang terbaik, tidak ada pekerjaan yang paling termulia di hadapan Allah pada setiap hari kecuali yaitu wadarul bai', yang meninggalkan segala aktivitas yang berhubungan dengan dunia. Kemudian menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para ahli tafsir menyampaikan bahwa kita berada pada hari ini, semua perjalanan hidup kita disebut dengan perjalanan keimanan. Perjalanan keimanan maka akan berefek dalam dua aspek. Yang pertama akan bernilai pahala, yang kedua akan menkifarati dosa manusia. Maka wajar Rasulullah SAW beliau menyampaikan bahwa apabila orang melaksanakan Jum'ah, maka dia keluar dan selesai melakukan Jum'ah, dia akan diampuni dosanya 10 hari, 7 hari ke belakang ditambah 3 hari ke depan. Ini menunjukkan bahwa perjalanan hidup kita pada hari ini adalah perjalanan keimanan. Hadirin sidang Jum'ah mudah-mudahan Allah. Imam Ar-Razi menyatakan dalam salah satu kitabnya, qala Ar-Razi, innal insani safaroin. Sesungguhnya manusia itu dalam kehidupannya dia itu mengarungi 2 perjalanan hidup. Yang pertama adalah safarun di dunia wa safarun minad dunya. Yang pertama adalah dia mengarungi perjalanan hidup ketika di dunia, dan dia yang kedua adalah mengarungi perjalanan hidup meninggalkan dunia. Nah, jadi ada 2 aspek kata Imam Ar-Razi. Yang pertama adalah apa? Kita ini safarun di dunia, kita sedang berada di dunia, sedang mengalami perjalanan hidup di dunia. Dan beliau menyampaikan bahwa kehidupan yang ada di dunia ini tidak akan lebih lama setelah manusia itu mengalami kehidupan nanti pada ketika dia itu ada di alam kubur. Manusia yang hidup di alam dunia ini tidak akan lebih lama ketika dia perjalanan hidupnya setelah meninggalkan dunia, karena alam kubur lebih lama dibandingkan dengan alam dunia. Dan alam kubur pun itu ternyata dia lebih pendek dibandingkan dengan alam akhirat, karena 3 perjalanan hidup manusia ini akan dilalui oleh manusia. Yang pertama adalah hidup di dunia, maka ini tidak akan lebih daripada Nabi Adam. Nabi Adam dalam hadis menyatakan bahwa Nabi Adam itu umurnya itu adalah al-sanatin. Dia usianya 1000 kurang dari naqisu, kurang dari arba'in sana, kurang 40 tahun. Jadi Nabi Adam ini umurnya 1000 kurang 40 tahun. Kalaupun ada manusia sekarang hidup di dunia, itu tidak akan lebih dari Nabi Adam.
Kenapa? Karena hampir setiap nabi dan setiap umat manusia itu ukuran-ukurnya adalah nabinya masing-masing. Dan Rasulullah SAW beliau menyampaikan, inna amar ummati ma baina sittina wa sab'in wa aqalluhum ma yajudu dalika. Dan perjalanan hidup manusia ketika di dunia, umur umatku kata Rasulullah itu tidak lebih daripada 60 sampai 70 tahun kata Rasulullah. Jadi nggak ada orang yang dia melebihi 70 tahun wa aqalluhum ma yajudu dalika, kecuali orang ini adalah langka. Dan dia rata-rata umur manusia itu, umatnya itu adalah ukurannya nabinya. Dan Rasulullah tidak menyalahi dari hadis beliau kan ketika Rasul mengatakan umur umatku rata-rata 60 sampai 70 tahun dan Rasul usianya 63 tahun. Hadis ini sudah Jumat dalam Allah. Maka Imam Ar-Razi wajar menyampaikan perjalanan hidup manusia di dunia ini hanya minat atau di dunia itu hanya sebentar dan tidak akan melebihi dari Nabi Adam, tidak akan melebihi dari Nabi Nuh. Yang Nabi Nuh usianya 960 tahun dan dia mengajak manusia untuk menyembah Allah, dan dalam kurun waktu 100 atau 900 tahun beliau berdakwah hanya 18 orang, hanya 80 orang yang beriman kepada Nabi Nuh. Dalam riwayat ada yang mengatakan 18 orang yang beriman kepada Nabi Nuh. Dan ternyata Rasulullah SAW beliau menyampaikan inna amal ummati ma baina sittina wa sab'in wa aqalluhum ma yajudu dalika. Jadi rata-rata usia umat Nabi Muhammad itu tidak lebih daripada 60 sampai 70 tahun. Ada yang lebih 70 tahun, tapi kata Rasulullah itu adalah langka, dan itu adalah manusia-manusia yang dipilih oleh Allah. Hari ini sudah Jumat dalam Allah. Dibandingkan dengan usia alam kubur Nabi, itu Rasul di dunianya 63, dan di alam kuburnya Rasul sudah hampir 1400 tahun. Malahan ada orang-orang yang mungkin turunan dari kita di atas mungkin sudah lebih berapa ratus tahun dari kubur. Kenapa? Karena umur di dunia itu tidak akan lebih dari umur di alam kubur. Karena alam kubur ini lebih panjang dibandingkan dengan umur di dunia. Kalau nanti bapak-bapak diberikan oleh Allah usia 60, 70, 80, nanti mungkin menghadap atau menjelang kiamat itu berapa ratus tahun lagi oleh Allah akan kasih umur. Dan Rasul sendiri sudah 1400 tahun lebih di dalam kuburnya. Tetapi ada yang lebih dari itu. Ketika nanti sudah menginjak ke akhirat, maka umur manusia dibandingkan oleh Allah dalam Al-Quran itu ternyata kurang lebih dari 1 hari itu 1000 tahun. Jadi artinya perjalanan hidup manusia di dunia ini pendek, di alam kubur lebih panjang, dan di akhirat itu lebih panjang lagi. Hadirin sudah Jumat dalam Allah. Tetapi kenapa Rasulullah meminta umur pendek kepada Allah? Kenapa beliau tidak meminta umur panjang seperti nabi-nabi yang lain, supaya beliau juga panjang umurnya seperti Nabi Adam yang hampir 1000 tahun, seperti Nabi Nuh yang hampir 960 tahun, seperti Nabi Ibrahim yang melebihi 380 tahun. Tapi Rasul memilih ketika ditanya oleh Allah, ya Muhammad, katanya, berapa umur yang kau inginkan yang aku akan berikan sebagai kompensasi dari kenabian dan kerasulan? Dan ternyata Rasulullah beliau memilih biarkan aku dan umatku umurnya pendek dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya, tetapi aku meminta kepadamu ya Rabbuna sesuatu yang tidak pernah dimintakan oleh nabi-nabi sebelumnya kecuali hanya dimintakan oleh Rasulullah SAW. Hadirin sidang Jumat mudah-mudahan Allah, inilah kehebatan Rasulullah, inilah kehebatan dan kecerdasan Rasulullah. Beliau tidak meminta panjang, tetapi beliau meminta kepada Allah, biarkan umur umatku pendek, tapi aku meminta 3 hal dari umat-umat yang lainnya tidak pernah engkau berikan, dan ini akan diberikan kepada umatku, kata Rasulullah SAW. Disinilah hebatnya ketika kita memahami bahwa ternyata ketika Allah kasih umur kita, maka kalau kita melihat rumah sakit semakin hebat, kemudian klinik sudah di mana-mana, dokter, kemudian ahli medis sudah begitu hebat dengan spesialis-spesialisnya, tetapi ternyata tidak menjamin umur manusia semakin panjang. Malahan umur manusia sekarang semakin pendek. Malahan kemudian alat-alatnya semakin canggih, tapi ternyata umur manusia semakin pendek. Dulu tidak ada, Pak. Dulu jarang orang yang kemudian spesialis. Dulu jarang seorang dokter. Dulu jarang rumah sakit yang hebat, klinik yang hebat. Tapi umur dulu panjang-panjang. Kenapa? Salah satunya adalah permintaan dari Rasulullah SAW bahwa umur umatku jangan terlalu panjang dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya. Tapi aku minta kepadamu ya Rabbuna 3 hal yang tidak pernah dimintakan oleh umat, oleh nabi-nabi sebelumku.
Hari ini sidang Jumat jalan Allah. Apa permintaan Rasulullah kepada Allah dengan umur yang diberikan? Ternyata umur dunia yang pendek, umur alam kubur yang panjang, dan umur akhirat yang lebih panjang. Dan Rasul meminta 3 hal. 3 hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat dan Allah. Permintaan Rasulullah kepada Allah untuk mengimbangi umat-umat yang dulu yang panjang-panjang usianya. Maka Rasul meminta kepada Allah yang pertama adalah, ya Rabbuna, wahai Tuhanku, aku minta setiap kejahatan yang dilakukan oleh umatku, maka engkau ampuni dulu dan engkau tutupi dosanya. Jangan engkau langsung siksa, jangan engkau langsung kemudian eksekusi. Kenapa? Karena ayat Qur'annya, wa makana Allahu yu'adzibuhum, dan Allah tidak akan langsung menyiksa umat Nabi Muhammad katanya. Dan ini adalah salah satu permintaan daripada Rasulullah kepada Allah. Dulu pada zaman dulu Pak, kalau ada orang yang melakukan dosa dan kalau ada orang melakukan kemaksiatan, itu langsung oleh Allah disiksa di dunia. Zaman Nabi Nuh bagaimana? Oleh Allah ditenggelamkan. Zaman Nabi Nuh orang yang dia homoseksual, kemudian lesbi, kemudian apa? Oleh Allah kemudian apa? Ditenggelamkan. Zaman Nabi Ibrahim, malah zaman Bani Israel masih berlanjut. Kalau ada orang yang mencuri, itu tangannya langsung seperti orang yang kena gangguan saraf. Jadi tangan-tangan pada zaman Nabi Ibrahim yang mencuri, itu langsung tangannya itu merasa sudah memarengkel. Ya. Sekarang enggak, orang kata apa? Orang yang mencuri gitu sampai begitu. Kalau sekarang kita kemudian diperlihatkan oleh Allah, orang yang lesbi diperlihatkan oleh Allah, bagaimana siksanya? Orang yang kemudian homoseks diperlihatkan oleh Allah, bagaimana siksanya? Habis Pak. Dan orang yang berbohong dulu zaman Nabi Yakub, zaman Nabi Nuh, itu langsung ini misalnya langsung bengkok gitu Pak. Semua diperlihatkan oleh Allah, siksa-siksa dulu itu. Orang yang mencuri tangannya langsung kemudian apa? Krempeng. Orang yang berbohong diperlihatkan. Semua kejahatan manusia diperlihatkan oleh Allah. Dan terakhir manusia kalau berdosa pada zaman Bani Israel, itu dosanya dicatat di pintu masing-masing ketika dia subuh. Begitu satu rumah itu ada yang melakukan dosa, maka zaman Bani Israel dosanya dicatat oleh malaikat subuh. Dan setiap orang yang lewat dan tidak ada di rumah itu melihat dosa orang itu karena ada catatannya di di pintu rumah masing-masing. Kalau sekarang Pak, setiap orang yang berdosa di rumah lalu ada catatannya di pintu, kayaknya tidak akan cukup pintu. Dan kalau sekarang orang yang mencuri kemudian diperlihatkan tangannya, mungkin bapak-bapak bisa melihat orang-orang yang tangannya itu kerempeng. Kenapa? Karena mungkin itu adalah bagian dari apa? Dari siksa dari Allah. Tetapi ternyata hal ini tidak. Wa makana Allahu yu'adzibahum. Allah tidak akan menyiksa karena permintaan Rasulullah. Terkadang dosa suaminya istrinya tidak tahu, terkadang dosa istrinya suaminya tidak tahu, terkadang dosa anaknya orang tuanya tidak tahu, termasuk dosa orang tuanya anaknya tidak tahu. Ini bukan karena kita pintar, bukan karena kita cerdas, bukan karena kita punya jabatan, bukan karena kita punya uang. Karena ini adalah salah satu dari permintaan Allah atau permintaan Rasul kepada Allah. Jangan kau perlihatkan dosa umatku sebelum dia meminta ampun dan kau tutupi dosanya. Innal hasanat yudhibas sayyi'at. Itulah yang pertama permintaan. Kita bersyukur punya Rasulullah. Kenapa? Karena beliau tidak ingin memperlihatkan dosa umatnya di hadapan manusia yang lain. Yang kedua adalah apa? Tidak ja'al atau apabila satu kebaikan aku minta di asli amsalida, satu kebaikan kalikan 10. Jadi kalau kita melakukan kebaikan kan 10, melakukan kebaikan kan 10, dan akhirnya umur 60 tahun kalau satu hari melakukan 10 kebaikan, maka itu akan sama dengan orang yang usianya 600 tahun. Dan inilah cara Rasul meminta kepada Allah. Dan yang terakhir, Rasul meminta umatku untuk masuk surga itu pun didahulukan daripada umat-umat yang lainnya. Kalau umat-umat Nabi Adam nanti akan dimasukkan surga oleh Allah yang terakhir, walaupun dia lahir yang pertama, tetapi umat Nabi Muhammad akan mendahului dari umat-umat yang lainnya. Dia akan masuk surga lebih dulu, termasuk yang dia melakukan dosa pun tidak diampuni oleh Allah. Dia pun akan masuk neraka lebih dulu dibandingkan dengan umat-umat yang lain.
Hadirin sidang Jumat undangan Allah, maka dengan demikian perbanyaklah amal soleh untuk menutupi dosa kita. Karena tidak ada cara yang terbaik kecuali kita betul-betul meminta kepada Allah. Apapun yang kita pernah lakukan itu sudah dibantu oleh Rasulullah SAW. Makanya kita berhutang budi besar kepada Rasulullah, yaitu Rasul hebat dan cerdas, tidak meminta panjang umur tetapi meminta umatnya terselamatkan. Mudah-mudahan ibadah Jumat ini selain mengibarkan dosa kita juga akan menambah poin-poin pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah umur hari ini yang apabila dihitung 1,3 jam di akhirat sama dengan kita kehidupan di dunia hampir 100 atau 70 tahun. Kalau bapak-bapak bisa 70 tahun, nanti di akhirat cuma 1,3 jam. Kalau bapak-bapak usianya 120 tahun di dunia, itu cuma 24 jam nanti di akhirat. Dan kebaikan inilah yang akan mengimbangi umur kita di hadapan Allah. Mudah-mudahan semangat untuk kita melakukan kebaikan selalu ada, dan mudah-mudahan semangat untuk selalu minta ampun kepada Allah selalu hadir dalam kehidupan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit dan banyaknya ada manfaatnya bagi saya sendiri dan bagi semuanya. Dan insya Allah kita akan dikumpulkan oleh Allah di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan diberikan anugerah oleh Allah, dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dan insya Allah dosa-dosa kita pun akan selalu diampuni oleh Allah selama ada kemauan untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.